Selamat sore sahabat Poci semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan sahabat saya ada Pak Sumario yang akan membahas berbagai hal yang sering terjadi di sekolah ini ya, Pak Sumario. Oke, Pak Sumario. Oke. Apa kabar hari ini, Pak Sumario? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana nih sahabat Pocis? Selalu sehat ya dan gembira ya. Semangat terus buat kita Pastinya. semua. Setelah libur selama 2 minggu, Betul nih Pak. ya, Iya. udah makan opor ayam, Betul sekali. sudah berlebaran, sudah mudik dan lain-lain. Mungkin Betul Bapak sekali. Ibu guru juga sudah ada yang mudik Iya. ya, sudah ada yang ketemu dengan keluarga besarnya di kampung halamannya. Betul. Saya dan juga Pak Rio mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk sahabat Poci semua. Minal aidin. Minal aidin. Mohon izin, mohon maaf lahir dan batin ya sahabat Poci. Oke, bro. Oke, bro. Santai. Gini, Santai aja. saya kali ini akan ngobrol pada episode Poci ya. Iya. Episode ke sekian kalinya dengan Sekian Rio, kalinya betul. dengan Rio. Kali ini kita akan membahas Ya. mengenai relevansi antara anak dan teknologi. Wah, seru banget Nah, bro. ini Pak Rio. Seru banget nih sahabat Poci nih. Pak Rio kan posisinya sebagai penulis. Betul. Ya, Pak Rio ini Insya Allah. kawan-kawan Poci semua telah menerbitkan beberapa buku yang sudah ber-ISBN. Sudah ada berapa buku yang Pak Rio cetak sampai saat ini? Alhamdulillah untuk keseluruhan, untuk capture sendiri bro itu sudah ada 5 buku ya. 5 buku Untuk capture. Insya Allah nanti bulan ini sahabat Poci bro, mohon doanya ini kita lagi coba rilis ya buku solo tentang pendidikan Pancasila dari kewarganegaraan. Mudah-mudahan di akhir bulan ini bisa rilis ya bro dan bisa dibedah di tentunya di podcast tercinta ini sama. Iya. Itu bisa diatur. Oke, kita doakan semua. Kita doakan semua hasil karya dari Pak Sumario ini menjadi sebagai buku yang dapat memberikan referensi untuk kita semua ya. Jadi untuk sahabat Poci semua, anak-anak Bapak sekalian, kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang penulis, tetapi mungkin kalau di kelas aduh Pak gimana nih buntu ya kan, kalau di kelas disuruh nulis sama guru gitu, suruh bikin karangan atau apapun itu buntu nih. Betul. Gimana mensiasatinya bisa belajar dengan Paman Abraham atau Bapak Rio. Paman Abraham sudah pakai 7 ya Pak. Oke, Pak Sumario. Oke, siap. Gini. Selama kita menjadi guru, Pak Sumario ya, seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, Betul. saya melihat bahwasannya ada beberapa karakteristik anak yang bergeser setelah adanya teknologi. Nah, Rasa tidak? rasa banget bro. Nah, terutama saat kita ngajar di kelas ya, Betul. anak itu selalu terpaku dengan yang namanya handphone. Android. Iya. Nah, siapa sih sekarang yang tidak kenal handphone? Ya, Betul. Siapa sekarang yang tidak punya handphone? Mungkin ada beberapa. Ya. Betul. Ya, menurut saya Pak Rio, Ya. manusia itu didesain untuk bermalas-malasan. Waduh, Setuju tidak dengan adanya handphone? Setuju banget. Nah, kenapa bermalas-malasan? Pertama, ya, waktu zaman dulu kita mau menghubungi seseorang, PDKT dengan seseorang, Iya. harus melalui surat. Bayangkan Pak Rio. Iya, betul. Harus menulis, ya, kemudian harus ke kantor pos, Harus ke kantor. belum lagi nunggu balasan. Betul. Nah, sekarang cukup dengan WhatsApp, cukup dengan Telegram, cukup dengan email. Komunikasi digital. Komunikasi digital itu semuanya lancar. Itu yang pertama, sebagai sarana mengirim pesan. Betul. Ya, itu sulit dipungkiri karena beberapa guru juga dengan adanya handphone, dengan adanya teknologi, ini semua merasa sangat membantu kita semua. Betul. Yang kedua, kalau dulu kita mau belanja apa harus datang ribet ke sana kemari. Ribet ke sana kemari. Apalagi kemarin lebaran ya. Di mana-mana kan hiruk pikuk. Nah, itu. Kenapa ini mendesain manusia secara malas? Betul. Sekarang taruhlah Grab. Ya, Betul, ya. kita sudah tidak bisa lagi nih nyari betul. pangkalan ojek. Nggak perlu, artinya perlu kita apa namanya? Menunggu kapan bis menjemput kita di halte ya. Sudah langsung depan kita. Pencet pesan langsung. Nah, Depan itu. kita, iya. Kemudian Pak Rio, kita mau shopping apa-apa, belesat langsung ada Shopee. Bisa nganjuk, bisa ngutang di situ dengan berbagai macam metode pembayaran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
kenapa manusia didesain untuk malas dengan adanya teknologi. Betul. Sekelas kita mau makan aja, Pak Rio. Iya. Posisi hujan, tidak ada usaha. Iya. Ada Shopee Food, datang Praktis. langsung praktis. Tapi Pak Rio, dampak untuk anak, ya terutama selain yang tadi saya sebutkan, ada game nih. Betul. Anak sangat kecanduan sekali main game. Betul, kecanduan banget. Kecanduan main game. Nah, game itu Ya. kalau bermainnya sesuai dengan porsinya, Ya. itu dapat menghasilkan beberapa manfaat. Iya. Pastinya keuntungan profit ya. Nah, itu. Tapi kalau secara tidak langsung, kembali lagi nih kepada peribahasa bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul, saya sangat sepakat. Dan di anak-anak kita itu problematikanya bermain gamenya itu terlalu kebablasan. Nah, terlalu Terasa hiperbola tidak? Ya, Terasa banget. baik bermain sosmed, Sosmed. ya, baik menghubungi teman dan lain-lain. Teman dan lain-lain. Nah, bahkan ketika kita mengajar pun anak-anak kadang ada yang curi-curi waktu main HP, sempat Fokusannya jadi terpilah ya bro ya. Nah, gitu. Dan kalau berbicara perihal handphone, Ya. ya, kan kita berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru ya. Betul. Gimana caranya ini mengerjakan tugas, Ya. untuk mengabari tidak masuk ke sekolah, Ya. ya. Jadi kita teman-teman Poci semua akan membahas gimana sih cara menghubungi guru yang baik itu seperti apa. Nah, sekarang di sini sudah ada Pak Sumario yang akan menjelaskan dengan materinya. Nah, kira-kira Pak Sumario nih, ini kan yang nonton banyak anak-anak yang nonton ya. Betul. Pasti saya yakin hampir 98% pasti punya handphone. Iya. Tapi mereka belum tahu nih cara menghubungi guru yang baik dan benar itu seperti apa. Kira-kira menurut Pak Rio itu seperti apa nih? Wah, seru banget nih sahabat Poci sekalian ya. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bro ya. Iya, Baru betul. selesai bulan Syawal nih sahabat Poci nih. Wah, mantap, berarti sudah waktunya nih bro kita berlomba-lomba dalam berinvestasi mengukir amal perbuatan yang lebih baik lagi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bro ya. Yaitu dengan cara kita membuat majelis-majelis keilmuan yang senantiasa bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan buat kita semua yang sahabat Poci ya. Ini menarik sekali bro, berbicara tentang bagaimana tips and trick nih bro ya, Cara menghubungi. Gitu kan, komunikasi yang benar yang baik ya pada saat antara hubungan murid dengan guru ya bro. Ya. Kadang gini bro, selalu galau saya kalau misalkan selalu ada murid yang kayak gini. Nah, itu kalau tidak P, Kalau tidak baik, nah kalau tidak P ya langsung to the point. to the point kayak gitu. To the point-nya tapi tidak jelas dia itu siapa. Kemudian nama di WhatsApp-nya, Iya. ya, itu aneh-aneh. Aneh-aneh. Ada yang namanya wibu, ada yang juga. Jepang-Jepangan, Korea dan lain-lain itu kan Iya. saya tidak paham. Nah sekarang menurut Pak Rio itu seperti apa cara menghubungi guru yang baik? Seharusnya sih bro. Etika dalam berkomunikasi itu kan yang pertama kita memperkenalkan dulu siapa kita ketika kita menghubungi siapapun itu orangnya, apalagi kalau orang yang lebih tua ya bro. Terutama dari nama nih, ingat nih bro. Iya. Karena sekarang ini lagi zaman banyaknya peretasan akun nih bro. Awas nih ya sahabat-sahabat kecil sekalian nih. Jadi artinya kita harus mempunyai etika dalam berkomunikasi digital itu seperti apa. Dari mulai info kontak itu biasakan itu menggunakan foto aja sahabat Poci. Kita jangan malu dengan penampilan diri kita ya bro. Artinya ya kita gunakan foto sendiri gitu. Apa adanya Itu natural, senatural banget gitu. Jadi jangan sampai yang selama ini pengalaman di lapangan selalu ada foto-foto yang tidak sesuai dengan identitas diri ini bro. Jadi membingungkan. Anonim. Siapa? Munculnya akun-akun anonim ini bro. Oke, hindari perilaku yang demikian. Kemudian gunakan bahasa yang baik lah. Ya. Etika berkomunikasi ya, misalkan Pak Adam, Pak Mario, maaf saya dengan Budi misalkan ya, dari kelas 7 atau dari kelas 8. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya gitu. Contoh redaksinya ya. Sopan. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya, kita mau menanyakan bla 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 gitu. Jadi dengan kayak gitu kan respon dan penerimaan dari kita juga enak ya bro. Artinya tidak ada satu pemikiran tanda kutip.
Dan betul tadi bro, saya sepakat. Artinya kan sekarang banyak tuh wibu lovers nih bro. Banyak wibu lovers nih. Jadi ya kalau bicara wibu, ya saya juga wibu bro. Tapi kan kita harus tahu batasannya bro. Yeah. Kita harus tahu koridornya. Kapan memang kita harus concern dengan hobi kita, dan kapan artinya kita harus menanggalkan hobi kita itu gitu. Kalau pada saat kita sedang berkomunikasi secara formal atau ada hubungannya dengan kebutuhan belajar, ya aturan sopan santun lah sahabat Poci ya, itu yang harus kita pergunakan. Oke, jadi sahabat Poci semua, intinya jikalau kita atau kalian akan menghubungi guru, yang pertama kalian harus memperkenalkan identitas asli kalian. Identitas asli bro. Ya, ada nama, ada foto, itu nama dan foto kalian. Jadi bapak ibu guru itu kan tidak semuanya nge-save nomor kalian Tidak semuanya nge-save. karena terlalu banyak muridnya. Terlalu banyak. Nah, usahakan untuk memakai identitas asli. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan. Gitu. Lalu hindari juga sahabat Poci ya, anonim. Nah, harus itu. pakai nama sendiri aja. Ya. Jangan membingungkan. Jangan membingungkan. Ya, itu sering terjadi. Sering sekali. Jadi saya juga sering dapat pesan dari anak, Pak, tugas yang mana ya? Sudah tidak pakai salam. Iya. Kemudian foto profil dari WhatsApp-nya itu foto Blackpink. Foto Blackpink Dan juga namanya itu nama Jepang kayak Hirakana yang gitu-gitu. Hiragana, katakana Iya, ya. saya kan nggak tahu apa artinya. Awamnya. Iya. Ngapain? Masa iya Lisa Blackpink WA saya nanya itu gas kan nggak Waduh. mungkin. Waduh. Ya. Jadi anak-anak semua, Iya. jika kalian ingin menghubungi guru, pakai identitas yang lengkap. Identitas yang lengkap. Ya, Pakai foto asli ya, nama asli. Kemudian ucapkan salam, gunakan bahasa yang tentu yang sopan, yang ya. baku. Yang baku. Nah, seperti itu sahabat Puji semua. Kira-kira ada tambahan Pak Rion? Etika dalam berkomunikasi bro, ternyata menjadi satu ciri khas dari sebuah karakter. Nah, itu. Wah, sahabat Poci sekalian, jadi artinya ucapan, sikap adalah cerminan diri ya. cerminan dari diri kita. Ya. Bagaimana ketika kita ingin menjadi insan yang bukan hanya sekedar terpelajar ya bro, ya bukan hanya sekedar terdidik saja, tapi juga insan yang beretika, insan yang santun, insan yang sopan. Tapi tidak hanya sekedar dari segi komunikasi langsung saja, ya. Tapi karena sekarang kita zamannya ini sudah cok bahasa keren nama sudah menuju ke fase 5.0. Wah. Betul. Berarti artinya komunikasi verbal yang perlu harus kita tindak lanjuti pun harus sejalan dengan dinamika yang terjadi. Ya, jadi harus sejalan. Ya, itu aja. Oke, jadi pada dasarnya ya perkembangan zaman ini harus kalian siasati dengan baik ya. Kemudian kalian juga harus mempunyai etika yang baik ketika menghubungi guru itu seperti apa. Betul. Kemudian cara kalian bijak nih dalam menggunakan handphone itu seperti harus. apa? Karena Bapak yakinnya dan Pak Sumario dan guru-guru yakin ini merupakan sarana atau fasilitas yang memanjakan kalian secara tidak langsung. Ya, kadang kita bangun tidur pasti yang pertama dicek ini handphone. Kalian jangan munafik. Saya yakin. Kata ini gini bro, handphone itu ya sahabat Poci, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Itu sahabat Poci. Tapi kadang gini Pak, Karena gini kadang suka-suka nggak Pak Rio dengan orang yang kalau kita bicara, ngajak bicara, kan harusnya cara berbicara yang baik itu kan kontak mata ya. Itu bro ya, dalam kecuali etika komunikasi. Tapi kadang lawan berbicara kita itu sibuk dengan handphonenya. Jadi kita tuh merasa tidak dianggap. Betul. Merasa dihilangkan, dihempaskan dari bumi. Waduh, merasa dihempaskan. Nah, itu. Witis banget bahasanya sama Poci. Jadi intinya sobat Poci semua, pada pertemuan yang singkat ini ya, Sumario, kalian harus lebih bijak. Kalian harus bisa menjaga etika kalian dalam menghubungi guru. Seperti apa yang telah Bapak sampaikan dan Pak Sumario, bahwasanya untuk berkomunikasi itu tidak susah. Susah. Yang pertama, Bapak ulang lagi tidak apa-apa. Yang pertama kalian
identitas harus Identitas. asli, nama harus asli, kemudian ucapkan salam. Hindari anonim. Nah, Harus itu dengan nama jelas, sendiri. nama sendiri, kemudian langsung to the point. To the point, Ya, iya. inti kalian menghubungi itu untuk apa? Iya. Dan ucapkan permohonan maaf kalian. Dan satu lagi nih, Satu ya, lagi, iya. ingat kalian menghubungi guru itu harus tahu waktu. Tahu waktu, bro. Jangan sampai jam 12 malam ya. Karena Karena kita nggak mau diganggu Betul, sebenarnya. tapi kita punya privasi sendiri, bro. Nah itu jadi ada beberapa Harus ada beberapa waktu kita yang dengan keluarga. dengan keluarga gitu. Dan Kalau harus jomblo bisa kita, melihat ya sahabat Poci. kalau jomblo kan tidak ada waktu dengan siapa-siapa. Sekali tuh, bro. Ini berarti Oke. harus pasang start. Nah, terus satu lagi nih, bro, Apa yang nih, yang satu lebih lagi? menarik lagi nih ya. Kalau kita bicara tentang media sosial, tentunya kan kaitannya dengan bagaimana kita harus cerdas ya menggunakan media sosial. Ya. Tentu komunikasi yang cerdas itu bukan komunikasi yang membuli ya, bro ya. Tapi bagaimana kita harus memanfaatkan media sosial ini untuk bijak dalam menggunakannya. Banyak sekali, bro, ya sekarang ini kan anak-anak itu kalau di grup WA selalu menjadikan foto temannya itu sebagai stiker. Itu apa tuh? Jangan serasa gitu sahabat Poci ya. Wah gimana ya ini bilang? Iya, kadang iseng-iseng berhadiah mereka. Iseng-iseng berhadiah tuh, Tapi bro. Pak Rio ya sebetulnya kalau kita mensiasatinya Iya. secara kan pandangan orang beda-beda. Pandangan orang beda-beda ya, bro. Ada yang dianggap candaan, ada yang Bercandaan. dianggap bullying, Iya, bullying. ya. Tapi seiring perkembangan zaman, ya, seiring perkembangan waktu, Iya. nanti mereka juga paham bahwa masa-masa sekolah itu masa-masa yang terindah. Masa banyak terindah. Iya, karena apa? Yaitu dengan keisang-keisangan teman. Iya. Bukannya tidak boleh iseng bercanda ya, Iya. tetap harus pada jalur yang tepat. Iya. Gitu ya. Pak Rio mungkin masih ada yang mau disampaikan? Cukup, bro, seru banget nih materi kita. Jadi mungkin teman-teman atau sahabat Poci sekalian, semoga pembahasan singkat di sore hari ini menjadikan manfaat yang luar biasa untuk kalian Manfaat. semua. Nanti kita berjumpa kembali dengan narasumber yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda pada segmentasi Poci yang berikutnya. Bapak dan Pak Rio undur diri. Mohon maaf apabila ada beberapa pernyataan yang kurang. Ya, di hati kalian. Bapak pamit, Pak Rio pamit. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa di episode Poci yang selanjutnya. Dadah. Semangat selalu sahabat Poci.